Selama ini, game RPG selalu diidentikan dengan game petualangan fantasi pertarungan melawan prajurit dan monster, sihir, dan masih banyak lagi. Namun, tidak banyak yang menduga, game RPG juga mencakup banyak genre. Salah satunya yang diminati adalah horor. Di episode kali ini, On The Spot akan menghadirkan 7 game RPG horor yang paling populer dimainkan dan yang paling fenomenal. Dan inilah 7 game RPG horor yang dirangkum menurut versi On The Spot. Game RPG yang pertama yaitu Mad Father. Game ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Aya Drevis yang terkenang akan kematian ibunya beberapa tahun yang lalu. Di hari sebelum hari peringatan kematian ibunya, ketika matahari sudah terbenam dan bulan menyinari manor kediaman Drevis, Aya mengunjungi ayahnya yang merupakan seorang ilmuwan di laboratoriumnya untuk memberitahu hari peringatan kematian ibunya besok. Ayah sang gadis tersebut setuju, kemudian menyuruh Aya tidur. Di tengah malam, Aya terbangun karena suara jeritan mencekam menggerayangi kediamannya yang sunyi. Aya yang ketakutan mencoba untuk memastikan asal suara dan mendapati banyak hal aneh telah terjadi di rumahnya tersebut. Game ini mengajak kita untuk menelusuri kediaman Drevis, memecahkan teka-teki, mencari benda-benda, dan menyelamatkan ayahnya dari kutukan yang menyelimuti rumah tersebut. Game ini dibuat oleh Sen menggunakan software Wolf RPG Editor. Game ini dapat diunduh secara gratis di internet. The Witch House adalah game horror RPG yang didesain oleh kreator game asal Jepang bernama Fumi menggunakan software RPG Maker VX dan sudah dirilis di bulan Oktober 2012 untuk platform Windows. Permainan game The Witch House diawali dengan terbangunnya seorang gadis bernama Viola di tengah hutan, dan kemudian dia menemukan jalan menuju rumah misterius di tengah hutan. Setelah memasuki rumah tersebut, Viola harus menemukan jalan untuk keluar dari sihir yang menguasai rumah. Dengan ditemani seekor kucing hitam, Viola harus bertahan hidup di rumah tersebut. Game ini menyuguhkan suasana rumah yang mencekam dengan berbagai peristiwa mistis serta akhir kisah yang berbeda-beda untuk tokoh utama. Beberapa waktu yang lalu, sang kreator game juga menerbitkan mini novel berjudul The Diary of Ellen yang menceritakan kisah sebelum setting waktu di The Witch House. Anda pernah mengunjungi museum seni? Apakah Anda pernah tersesat di dunia paralel ketika sedang berjalan-jalan di museum? Hal ini yang diangkat oleh Kouri, seorang kreator game di game RPG horornya berjudul It. Seorang gadis berumur 9 tahun bernama It mengunjungi museum lokal bersama kedua orang tuanya. Ketika sedang melihat-lihat museum, beberapa kejadian membuatnya terdampar di dunia paralel. Di dunia tersebut, It bertemu dengan diri yang menolongnya agar bisa keluar dari dunia tersebut. Seiring cerita berjalan, mereka kemudian bertemu dengan seorang gadis misterius bernama Mary yang nantinya akan membuat segalanya semakin sulit. Game ini memiliki variasi kisah akhir dan hasilnya tergantung dari para pemain sendiri seiring memainkan game ini. Game ini memfokuskan petualangan dan memecahkan puzzle. Tidak ada babak pertarungan dan tidak menuntut refleks tubuh yang cepat. Game ini dapat diunduh secara gratis di internet. Jangan pergi jauh ke dalam hutan, atau Kotori Obake akan menculikmu. Itu adalah sebuah nasihat yang diwariskan turun-temurun di kampung halaman Kanzaki Shiori. Kanzaki Shiori adalah seorang mahasiswi di kota. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan dan meninggalkan Shiori seorang diri. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai silsilah keluarganya, Shiori memutuskan untuk mengunjungi kampung halamannya. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan dibantu oleh polisi muda bernama Mochizuki, Shiori menemukan rumah kakeknya yang sudah lama meninggal yang telah berubah menjadi museum. Setelah menelusuri tempat tersebut, Shiori mulai mengetahui legenda Kotori Obake,
roh yang menculik anak-anak yang masuk ke dalam hutan, serta bertemu dengan Sakuma, gadis SMP yang mengalami broken home, dan seorang pemuda bernama Suga yang merupakan manajer museum dan tidak dapat berbicara. Kunjungan dalam pertemuan tersebut membawa Shiori ke berbagai kenangan masa kecil yang telah terlupakan sejak lama, serta membawanya bertemu dengan Kotori Obake. Game ini adalah freeware yang artinya dapat diunduh secara gratis. Game ini dibuat oleh Makoto Sanada menggunakan software RPG Maker VXX dan dapat diunduh secara gratis di internet. Chloe's Requiem adalah game horor petualangan yang dirilis oleh Nubarin dan Nanashi no Chiyo of the Buriki Clock Group sejak Oktober 2013. Game ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki berumur 12 tahun bernama Michel D'Alembert yang merupakan pemain biola berbakat namun membenci latihan dan sangat malas. Suatu malam dia kabur dari rumahnya dan tiba di suatu mansion. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Chloe yang tidak bisa keluar dari mansion tersebut karena mansion tersebut telah terkutuk. Di sini pemain berperan sebagai Michel yang bertugas untuk mematahkan kutukan, menyelamatkan jiwa Chloe yang melalang dari mansion tersebut serta dirinya sendiri. Chloe's Requiem juga menyuguhkan latar musik-musik klasik dan duet biola piano antara Chloe dan Michel yang merupakan salah satu indikasi untuk menghancurkan kutukan di mansion tersebut. Game ini dapat diunduh secara gratis di internet. Misao adalah tokoh utama perempuan di game yang berjudul sama yang bernasib tragis. Dia dicatat sebagai tokoh yang tidak memiliki teman, antisosial, dan kesepian. Misao diberitakan hilang 3 bulan sebelum game dimulai. Ketika game dimulai, kita tidak akan berperan sebagai Misao, namun sebagai Aki, teman sekelas Misao. Kebalikan dari Misao, Aki memiliki banyak teman. Teman-temannya lah yang sering menindas Misao. Suatu hari, dikarenakan suatu kejadian aneh, seluruh penghuni sekolah menghilang dan hanya menyisakan Aki dan teman-temannya. Seiring berjalannya waktu, teman-teman Aki satu persatu tewas. Aki sendiri harus menemukan potongan tubuh Misao yang tersembunyi di sudut-sudut sekolah dan melihat ingatan-ingatan pahit yang dialami Misao, yang membuatnya sadar akan penderitaan yang dialami anak itu. Game ini dibuat oleh Sen, kreator game yang juga membuat game Mad Father. Game ini dapat diunduh secara gratis di internet. Game RPG yang terakhir yaitu Paranoia. 3 tahun setelah kematian bibinya, Miki Takamura pindah ke rumah bibinya yang sudah lama tidak ditempati. Pada awalnya semua terlihat normal, namun setelah malam pertamanya di rumah tersebut, segala sesuatu tiba-tiba berubah. Suatu makhluk aneh mulai mengganggunya saat malam. Helai-helai rambut bermunculan di beberapa tempat, dan suara-suara aneh muncul di seluruh rumah. Apa semua ini disebabkan oleh aktivitas supernatural atau Miki yang lambat laun kehilangan kewarasannya? Game ini adalah game freeware dan dapat di-download secara gratis di internet. Pemirsa, itulah 7 game RPG horror versi on the spot. Di semua game tersebut mungkin mengandung banyak unsur menakutkan, mengagetkan, dan mengganggu. Bagi anak-anak di bawah umur, dan bagi orang yang memiliki ketakutan berlebih dan yang memiliki penyakit jantung, tidak diperkenankan memainkan game tersebut. Sampai jumpa di On The Spot episode berikutnya.